Halo guys, welcome back to Tutor Haji Online Course. Bersama gue Nathan di sini. Kali ini gue pengen bahas Intermediate Accounting tentang Intangible Assets atau aset tidak berwujud. Nah, untuk buku referensi yang gue gunakan bisa kalian cek di layar gadget kalian. Dan juga sebagai acuan tambahan, gue saranin kalian buat baca PSAK nomor 19. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai pembahasan kita. Pertama, mengenai Intangible Asset. Intangible asset itu punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bisa diidentifikasi. Di mana maksudnya PSAK nomor 19 mengenai bisa diidentifikasi itu adalah intangible asset tersebut dapat dipisahkan dari si perusahaan. Entah dijual, entah disewakan, entah dilisensikan, dan juga sebagainya. Yang kedua, tidak ada wujud fisiknya atau lack of physical existence. Jadi mungkin bisa aja adanya secara virtual, secara kelihatannya doang, tapi untuk wujud yang bisa digenggam itu ibaratnya tidak ada gitu. Dan yang ketiga, intangible asset ini bukan aset yang relate sama keuangan, alias not monetary assets. Lanjut, nah bagaimana kita melakukan penilaian atau valuation atas intangible asset? Nah, intangible asset ini bisa kita acquire atau kita dapatkan dengan dua cara. Yang pertama, kita beli nih intangible assetnya. Kalau misalnya kita beli, kita bakal catat sebesar biaya perolehannya atau at cost. Cost itu harga beli ditambahin biaya hukum yang ada atau legal fees dan juga expense lainnya yang terkait dengan acquirement of intangible asset tersebut. Nah, kalau misalnya diciptain sendiri, kita harus lihat dulu nih tahapan research and development-nya, di mana yang akan gue bahas di slide berikutnya. Nah, research and development dimulai dari awal proyek hingga selesai. Ada tahap riset dan juga ada tahap pengembangan. Nah, di tahap riset, semua biaya yang kita keluarkan itu akan kita jadikan sebagai beban atau expense. Nah, sedangkan di tahap pengembangan, enggak semua biaya kita jadiin expense, tapi ada porsi biaya yang kita kapitalisasi. Di mana biaya yang kita kapitalisasi atau kita akuin sebagai intangible asset itu merupakan biaya yang benar-benar tuh ada manfaat ekonominya, ada nilai gunanya. Nah, di sini summary-nya, di dalam R&D, si biaya riset itu nggak bisa dikapitalisasi, semuanya jadi beban. Si biaya pengembangannya ada yang bisa, contohnya yang biru ini, ada juga yang nggak boleh. Tergantung berapa sih nilai guna yang dihasilkan dari proses development aset tidak berwujud tersebut. Nah, lanjut. Intangible asset ini harus kita amortisasi. Amortisasi ini, bahasa gampangnya kalau misalnya kita punya aset tetap itu namanya depresiasi. Tapi kalau intangible asset, kita pakai istilah amortisasi. Nah, amortisasi ini kita pecah menjadi dua. Kalau asetnya itu limited life atau punya umur manfaat dalam beberapa tahun tertentu, maka kita akan amortisasi sesuai umur manfaatnya. Di mana umumnya kita menggunakan metode garis lurus atau straight line. Nah, kalau misalnya dia nggak ada umur manfaatnya atau tak terhingga, kita nggak bisa amortisasi, tapi harus dilakukan impairment test atau uji coba penurunan nilai. Nah, di sini ada summary mengenai penggolongan intangible asset. Kalau mengenai marketing ada trademark dan juga trade name, merek dagang dan logo merek dagang. Ada juga yang customer related, yaitu daftar customer. Artistic related, copyright. Contract related, yaitu franchise, karena ketika melakukan franchise kan akan timbul kontrak. Lalu, teknologi related, yaitu paten. Dan ada satu lagi, goodwill, atau nama baik. Nah, sekarang kita bakal coba masuk ke contoh soal amortisasi intangible asset. Contohnya nih, di 1 Januari tahun 2020, si Powim melakukan franchise atas bisnis Tutor Haja, di mana franchise ini umurnya 5 tahun dengan mengeluarkan biaya 100 juta. Buatlah jurnal amortisasi yang dilakukan oleh Powiko pada akhir tahun. Nah, berarti franchise-nya udah jalan 1 tahun dong. Berarti gampang. Tinggal 1/5, 1 tahun yang udah berjalan dibagi total umur franchise,
kita kalikan dengan berapa sih total biaya franchise tersebut, yaitu 100 juta. Ketemu amortisasinya itu 20 juta. Nah, kita catat beban amortisasi atau amortization expense debit sebesar 20 juta. Lalu, kita kurangin langsung nilai si intangible assetnya, di mana di sini itu franchise-nya langsung kita kurangin sebesar 20 juta juga. Nah, kasus khusus. Misalnya nih, kita udah amortisasi 20 juta si franchise-nya. Berarti carrying amount-nya atau nilai bukunya sisa 80 juta di akhir tahun 2020. Tiba-tiba nih, di tahun 2021 awal, pas dinilai-nilai, franchise-nya itu masih worth 90 juta. Di mana worth-nya ini kita sebut sebagai recoverable amount. Nah, gimana ngebuat jurnal untuk naikin nilainya? Yang awalnya, sisa 80 juta, tapi ternyata setelah dinilai-nilai, masih worth 90 juta. Nah, kita naikin nilainya dengan menjurnal franchise kita debit, karena nilai franchise-nya bertambah, lalu kita kredit recovery of impairment loss sebesar 10 juta, sebesar selisihnya. Nah, gampangnya, kan kita nilai franchise di pencatatan cuma 80, tapi di pasaran itu 90. Jadi recoverable amount itu gampangnya adalah nilai di pasarannya itu berapa. Nah, tugas kita harus benerin nilainya dengan jurnal franchise pada recovery of impairment loss. Seperti itu. Nah, kalau goodwill ini kan biasanya itu nggak ada umur manfaatnya atau indefinite life. Kalau indefinite life, seperti yang tadi gue udah sampein, kita harus melakukan impairment test atau uji coba penurunan nilai. Caranya gimana? Kita bandingin nilai di pencatatan kita atau carrying amount dengan recoverable amount atau fair value dikurangin biaya jualnya. Kalau misalnya carrying amount lebih kecil daripada recoverable amount atau nilai di pencatatan kita lebih kecil daripada nilai di pasaran, kita nggak perlu melakukan impairment. Tapi sebaliknya, kalau nilai pencatatan kita lebih gede dibandingkan nilai di pasaran, kita harus turunin nilainya dengan melakukan impairment. Nah, contoh soal nih, misalnya, goodwill kita carrying amount-nya atau nilai pencatatannya itu 100 juta. Tapi 1 tahun kemudian, recoverable amount-nya itu naik, jadi 120 juta. Buatlah jurnal impairment atas goodwill. Nah, nilainya kan tidak turun, malah naik. Kalau misalnya nilainya naik, berarti tidak ada impairment yang terjadi. Kita akui awal 100 juta, naik ke 120, tidak terjadi penurunan nilai atau tidak terjadi impairment. Sehingga kita tidak perlu membuat jurnal apapun. Nah, lanjut. Misalnya nih, goodwill kita awalnya carrying amount-nya atau nilai di pencatatannya itu 100 juta. Tapi next year, nilai di pasarannya atau recoverable amount-nya itu 80 juta. Nah, awalnya 100, lalu turun jadi 80. Berarti terjadi penurunan nilai atau impairment. Sehingga kita perlu mencatat jurnal impairment atas goodwill, yaitu kita mengakui loss on impairment sebesar 20 juta, loss di sisi debit karena mengurangi modal. Lalu kita juga membuang goodwill kita 20 juta yang nilainya itu turun. Seperti itu. So guys, nama gue Nathan. Thank you very much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama materi yang udah gue bawain. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel Tutor Aja, karena masih banyak video-video lainnya yang bisa ngebantu kalian dalam belajar. So, see you on the next video. Bye!